Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembahasan soal. Nah, di sini kita sudah masuk ke TPS kuantitatif ke paket yang ketiga ya teman-teman ya. Seperti biasa, kita akan membahas 3 soal pertama dari 10 soal yang akan didiskusikan di kelas intensif UTBK ya. Langsung aja ke soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 kita punya bilangan ya teman-teman ya. Ini bentuk sederhana dari sebuah bilangan. 105 ditambah 7 pangkat 2021 dikali 4 kuadrat dikurangi 1 per 7 ditambah 7 pangkat 2021. Ini pangkatnya lumayan gede ya. Tapi sebenarnya fokus kita bukan ke pangkatnya ya teman-teman ya. Fokus kita ke yang ini nih teman-teman nih. Ke 105 sama 4 kuadrat min 1. Jadi kita sederhanakan bentuk itu. Oke, langsung coba kita tulis ya. 105 kita coba ubah menjadi 15 kalikan 7 ya teman-teman ya. Ini 15 kalikan 7 ditambah 7 pangkat 2021 dikali. Nah, ini bagian 4 kuadrat dikurang 1. 4 kuadrat itu 16 kurangi 1 dapat 15. 15 per yang bawah tetap kita tulis 7 ditambah 7 pangkat 2021. Hasilnya sama dengan. Nah, di sini kita punya angka 15. Nah, angka 15 ini kita keluarkan atau istilahnya kita faktorkan bagian yang pembilangnya. Kita tulis seperti ini, 15 7 ditambah 7 pangkat 2021 per 7 ditambah 7 pangkat 2021. Nah, otomatis ini ada angka yang sama ya, bilangan yang sama, tinggal kita coret sehingga yang tersisa adalah 15 dan inilah bentuk sederhananya. Jadi hasilnya 15 di jawaban yang C. Gampang ya teman-teman ya, cepat ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini berkaitan dengan sifat dari suatu bangun datar ya. Ini lebih ke simetri putar sama simetri lipat. Ya, jadi hanya pengetahuan aja nih teman-teman. Diketahui bangun datar berikut. Yang pertama persegi panjang, kedua belah ketupat, yang ketiga segitiga sama kaki, yang terakhir adalah layang-layang. Dari 4 bangun datar di atas, ada berapa banyak yang memiliki 1 simetri putar dan 2 simetri lipat? Coba kita periksa dulu untuk bangun datar yang memiliki simetri putar, 1 simetri putar ya. Di sini yang mungkin untuk memiliki 1 simetri putar, ini persegi panjang enggak, dia nggak punya simetri putar ya. Jadi dia harus bentuknya kembali ke semula kalau dia diputar 360 derajat. Tapi kalau diputar 360 derajat itu bukan nggak masuk ya, nggak masuk ke simetri putarnya. Nah, untuk belah ketupat ini diputar berapa derajat nih? Diputar 270, ini dapat nanti ya ke bentuk semulanya. Jadi untuk yang belah ketupat dia punya 1 simetri putar. Segitiga sama kaki juga enggak, dia harus diputar 360 derajat baru dapat ke bentuk semulanya. Layang-layang juga sama. Berarti dari sini pun kita sudah dapat. Yang cuma punya 1 simetri putar hanyalah belah ketupat, dan belah ketupat juga dia punya 2 simetri lipat yaitu di diagonalnya ya. Jadi jawabannya adalah cuma 1 bangun datar aja ya, karena ini tanya adalah berapa banyak yang memiliki 1 simetri putar dan 2 simetri lipat. Di sini cuma ada 1 aja yaitu belah ketupat. Mudah ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga, soal terakhir ya. Perbandingan kecepatan P dan Q dalam mengetik pada mesin tik adalah 4:7. Jika P dapat mengetik 280 huruf dalam waktu 6 menit, katanya, berapakah waktu yang diperlukan untuk Q untuk mengetik 9.800 huruf? Nah, ini materi tentang perbandingan ya, teman-teman ya. Di sini coba kita cari dulu kecepatan mengetik si P. Ini kecepatan mengetik si P itu kan 280 huruf per 6 menit. Ya. Jadi kita tulis 280 per 6. 280 huruf per 6 menit. Terus kita cari kecepatan mengetiknya si Q dengan menggunakan perbandingan yang di sini teman-teman. Nah, di sini perbandingannya 4:7. Kita pengen nyari si Q, maka tinggal kita tulis Q di sini perbandingannya adalah 7 ya teman-teman ya. 7 berarti kita balik untuk yang Q itu berarti 7 per 4 dikali kecepatan si P. Dikali P berarti ini 7 per 4 dikali 280 per 6. Tinggal kita sederhanakan nih. 280 bagi 4 dapat 70. 70 kalikan 7 dapat 490 per 6. Ya. Ini kecepatan si Q. Jadi si Q kecepatannya adalah 490 huruf
dalam waktu 6 menit ya. Nah, yang ditanyakan adalah gimana kalau Siki mengetik 9.800 huruf, butuh berapa menit? Nah, berarti ini kita gunakan perbandingan berbalik senilai ya, perbandingan senilai. Kenapa perbandingan senilai? Karena kalau semakin banyak huruf yang diketik, maka waktunya pun semakin lama ya. Ini bersenilai. Hurufnya makin banyak, waktunya makin lama. Berarti kita tulis 9.800 per waktu. Nah, kita misalkan W sama aja dengan 490 per 6. Tuh, kita cari W berarti 9800 kali 6 per 490 sama dengan W. Tinggal kita sederhanakan. 980 bagi 490 dapat berapa ya? Dapat 2 ya teman-teman ya, dapat 2. 20 kalikan 6 120. Nah, waktunya berarti 120 menit. 120 menit itu berapa jam? 2 jam. Jadi jawabannya yang D. Gampang ya? Cepat seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman untuk video kali ini. 3 soal aja cukup. Ini soal sisanya masih banyak. Itu akan dibahas atau didiskusikan di kelas intensif UTBK. Sampai ketemu di pertemuan atau di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.